Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari
yang paling mulia di dalam sepekan hari Jumat 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari kitab Al-Ghaflah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan yang ketiga kita membicarakan tentang asbabul ghaflah, sebab-sebab hati lalai. Yang pertama yaitu as-sa'yu khalfa rahatil jism, selalu berusaha mencari kenyamanan badan dalam segala bentuknya, baik itu siang, malam, ya, terlalu ingin berleha-leha. Ini menyebabkan lalai. Kemudian yang kedua, al-hirsu ala ladzatil hayatid dunya, terlalu bersemangat untuk mendapatkan kelezatan dunia, baik itu dari sisi makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, tempat tinggal, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, mautus syu'ur bidzambi, yaitu matinya rasa terhadap dosa, tidak merasa berat saat melakukan dosa, tidak merasa malu saat melakukan dosa, tidak takut akan siksa Allah saat melakukan dosa. Ini termasuk penyebab dari lalai. Kemudian yang keempat yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah sesuatu yang manusia condong kepadanya dan tidak diajarkan oleh syariat Islam. Manusia terlalu condong kepadanya dan tidak diajarkan dalam syariat Islam. Entah itu hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap tahta, hawa nafsu terhadap wanita. Yang kelima adalah al-amal wa talabur rizq, bekerja, workaholic, terlalu sibuk bekerja, kemudian terlalu mencari rezeki tanpa ada waktu untuk beristirahat. Seakan-akan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya hanya sekedar untuk bekerja dan bekerja. Hanya sekedar untuk harta, duit, harta lagi, duit lagi, dan seterusnya. Ini penyebab kelalaian dari beribadah kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu al-al'ab war riyadat, yaitu permainan dan olahraga. Apabila ini dilakukan dengan tidak berlebihan, maka berolahraga termasuk yang disyariatkan dalam agama Islam, yaitu menjaga kesehatan,
kemudian melakukan menjaga stamina, disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi jika seluruh waktunya dia gunakan untuk hal itu, maka ini bisa menjadi penyebab kelalaian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu. Sekarang kita membahas poin yang ke-7, yaitu at-tarfih wat tana'um. At-tarfih, kalau kita buka dalam kamus besar bahasa Arab, artinya adalah hiburan, rekreasi, ya. Terlalu banyak hiburan dan terlalu banyak rekreasi. Bahkan di zaman sekarang, kata penulis, bahwa rekreasi dan hiburan sudah menjadi komersil. Sudah menjadi komersil, yang dengannya manusia akhirnya hidup di dalam kelalaian yang sangat nyata. Karena di dalam hiburan dan rekreasi tersebut terdapat safar, ya, seseorang bepergian, traveling, kemudian makan makanan, kemudian juga kafe-kafe dan berbagai macam makanan, yang akhirnya manusia menghabiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, bahkan kadang kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, di samping mencari keperluan hidup juga untuk berrekreasi. Ini termasuk daripada hal yang bisa menyebabkan seseorang ghaflah, lalai, terlalu sibuk, terlalu terlalaikan sehingga sibuk dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ar-rukunu ila dunya, yaitu terlalu condong, fokus terhadap dunia. Tidak diragukan lagi bahwasanya sebab terbesar dari kelalaian adalah cinta dunia dan condong hati kepada dunia, berfokus pikiran kepada hanya dunia. Kenapa? Karena dengan orang condong kepada hati, condong kepada dunia, hatinya, kemudian dia fokus terhadap hanya dunia, maka ini akhirnya menyebabkan dia lupa untuk bermuhasabah, menghitung-hitung dosa, ya, lupa akhirnya untuk mengingat kematian, terlalu panjang angan-angannya, yang menyebabkan dia menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innama walaysa bitaubah lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Surah An-Nisa ayat 18. Dan bukanlah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, menunda-nunda taubat, salah satu penyebabnya adalah dia terlalu condong fokus dengan dunia. Kalau seandainya dia mengeluarkan dari hatinya kecintaan terhadap dunia, niscaya dia tidak akan lalai dari Allah, lalai dari kematian dan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Kalau seandainya dia mengeluarkan kecintaan terhadap dunia dari hatinya, maka dia akan benar-benar tahu bahwa dunia hanya tempat untuk bersinggah, bukan tempat untuk diam selamanya. Kalau sudah seperti itu,
baru dia tidak akan terlalu memanjakan syahwatnya dan terlalu ingin mendapatkan kelezatan-kelezatannya. Ini hal yang kedelapan, penyebab seseorang lalai dari mengerjakan hal-hal yang wajib dalam agama Islam, apalagi hal-hal yang sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Yang kesembilan, yaitu bercampur atau bergaul dengan orang-orang yang juga lalai. Karena yang namanya as-sahib sahib, teman itu dia yang menarik. Ya, jika berteman dengan orang-orang yang juga lalai, maka tentunya dia juga akan lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersama dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang orang-orang yang jujur, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119. Karena kebersamaan akan menjadikan kesesuaian, dan kebersamaan secara lahiriah akan menjadikan kesesuaian secara sifat, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk sabar bersama orang-orang yang taat kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahf ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari. Mereka hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Artinya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, ya, man aghfalna qalbahu an dzikrina, hatinya telah kami lalaikan, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha, serta mengikuti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bersabar dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Meskipun kadang-kadang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka dari golongan ekonomi ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, orang miskin, ya. Orang yang mungkin ahli ibadah tersebut dari golongan strata pendidikannya bawah, ya, tetapi mereka ahli ibadah kepada Allah, maka bersabarlah dengan mereka. Jangan tergoda melihat orang-orang yang diluaskan rezekinya, kemudian tetapi mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga membawakan dalil yang lain, surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka, dan merekalah orang-orang yang fasik. Akan melupakan mereka dan merekalah orang-orang yang fasik. Ahibati hafizakumullah taala.
ayat ini menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar jangan bersama, jangan bergaul dengan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jika bergaul dengan orang-orang yang merupakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasik. Bahayanya kelalaian pada ayat ini adalah kefasikan. Kefasikan artinya melakukan dosa dan biasa melakukan dosa, sehingga dia kadang-kadang bahkan berbangga dengan dosa tersebut. Itu bahaya kelalaian, akibat atau sebab dari berteman dengan orang-orang yang lalai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama ahli tafsir dari kerajaan Arab Saudi yang mempunyai kitab Taysirul Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan wal hirmanu kullul hirman, kerugian, benar-benar kerugian, an yaghfulal 'abdu an hadzal amr, seorang hamba lalai tentang perkara ini. Wa yushabihu qauman nasullah, dia menyerupakan diri dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Wa ghafalu an dzikrihi, lalai dari mengingat Allah. Wal qiyami bihaqqihi, lalai dari mengerjakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Wa aqbalu ala hududhi anfusihim wa syahawatiha, dan mereka menghadap kepada kelezatan-kelezatan diri dan syahwat-syahwatnya. Falam yanjahu, dan akhirnya mereka tidak lulus, tidak sukses. Walam yahsulu ala ta'il, mereka tidak mendapatkan kelezatan tersebut. Bal ansahumullahu masaliha anfusihim, yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala melupakan kepentingan yang baik untuk diri mereka sendiri. Ini perhatikan baik-baik. Yang berteman, bergaul dengan orang-orang yang lalai, balasan dan siksa yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia tidak memperhatikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati. Dia tidak memperhatikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaidiha, Allah melalaikan mereka dari mengambil manfaat-manfaat yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ini kan buruk sekali. Ya, aturan seseorang sangat memperhatikan kebaikan dirinya sendiri, tapi akibat dia bergaul dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak perhatian terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dilupakan oleh Allah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Fasara amruhum farata, maka akhirnya perkara mereka adalah sia-sia. Faraja'u bi khasaratid darain, mereka pulang dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Wa ghabinu ghabnan, dan mereka benar-benar rugi serugi-ruginya. La yumkinuhum tadarukuhu, tidak mungkin mereka untuk mengembalikan itu lagi. Ini hati-hati nih. Yang berteman dengan orang-orang yang lalai, yang tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan bagaimana nanti kehidupan setelah kematian, maka tidak mungkin waktu-waktu yang sudah berlalu kembali. Itu harus dipahami baik-baik. Maka cepat-cepat dia harus bangkit
berpisah diri dengan kawan-kawan yang melalaikan tersebut. Wala yajburu kasrahu, tidak ada yang bisa menambalnya, li'annahum humul fasiqun, karena mereka sendiri adalah orang-orang yang fasik. Alladzina kharaju an ta'ati rabbihim wa awda'u fi ma'asi, yang mana orang-orang fasik tersebut keluar. Arti kefasikan itu artinya keluar. Makanya salah satu hewan fasik disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tikus, karena dia keluar pada waktu yang tidak sewajarnya, di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Ini namanya fasik, keluar dari ketaatan kepada Tuhan mereka dan meletakkan diri mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Fahal yastawi man hafaza ala taqwallah wa nadhara lima qaddamahu li ghad fastahaqqa jannatin na'im wal 'aisha as-salim ma'a alladhina an'ama Allahu 'ala an-nabi 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa man ghafala 'an dzikrillah wa nasiya huquqah fashaqiya fid dunya wastahaqqa al-'adzaba fil akhirah fal awwaluna humul faizun wal akhiruna humul khasirun." Yang artinya, apakah sama? Maksudnya tidak akan pernah sama. Ini harus kita yakini baik-baik. Jangan pernah merasa sama orang yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, kemudian memperhatikan apa bekal untuk kehidupan setelah kematian, lalu akhirnya dia mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kehidupan yang penuh dengan keselamatan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka, dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh nanti di akhirat. Ini orang-orang ini tidak akan pernah sama dengan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, lupa akan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Maka dia yang kedua ini akan sengsara di dunia dan berhak mendapatkan siksa di akhirat. Itu tidak akan pernah sama. Penghuni surga dengan penghuni neraka nggak akan pernah sama. Ahli taat dengan ahli maksiat tidak pernah sama. Ya, yang golongan pertama mereka lah orang yang sebenar-benar sukses, meskipun mereka di dunia mungkin miskin, mungkin dihina orang karena kemiskinannya, mungkin dikasihani orang karena kemiskinannya, dan yang lain adalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang-orang yang rugi dengan sebenar-benar kerugian, tidak sukses. Ya, kesuksesan adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu kesuksesan. Adapun kesuksesan dunia relatif. Bahkan kadang Allah memberi kepada orang kafir kesuksesan dunia. Allah beri kepada orang kafir kesuksesan dunia. Lebih kaya dari kaum muslimin, lebih modern dari kaum muslimin. Ini perkataan seperti ini tidak menjadikan kaum muslimin kemudian ya tidak berkarya di dalam teknologi, kemudian tidak menjadi ilmuwan dan semisal. Tidak, tetapi kita membicarakan orientasi, cara berpikir, tujuan hidup. Nah, itu yang ke-9 penyebab lalai. Lalai mengerjakan hal-hal yang wajib kepada Allah, bahkan juga apalagi sampai hal-hal yang sunnah. Yang ke-10 yaitu kathratul mubahat, terlalu banyak mengerjakan, mengkonsumsi hal-hal yang mubah. Terlalu banyak mengerjakan yang mubah, mengkonsumsi yang mubah, memakai yang mubah boleh, tetapi ketika terlalu banyak, nah ini yang jadi bermasalah. Ya, kenapa demikian? Karena terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang mubah itu mengeraskan hati. Coba kita perhatikan orang-orang di zaman sekarang. Ya, jangankan orang lain, kita saja terlalu banyak terperosok kepada perkara-perkara yang mubah. Akhirnya lalai akan kehidupan akhirat, lalai berzikir kepada Allah dan seterusnya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah 10 dari sebab-sebab hal yang melalaikan hati.
Sekarang kita akan ambil potret orang-orang yang lalai. Ya, bentuk-bentuk kelalaian itu apa saja sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apa saja sih bentuk-bentuk kelalaian? Nah, ini bab yang baru, namadzid mimma yaghfulu anhun nas. Contoh-contoh hal-hal yang dilalaikan oleh manusia. Potret-potret kelalaian. Yang pertama, lalai dari belajar ilmu agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak punya waktu belajar agama. Ya, terlalu sibuk mengejar dunia. Ini potret kelalaian. Tidak ada waktu untuk mempelajari akidah, rukun iman. Dari mulai beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Nggak ada waktu untuk mempelajari secara detil, penuh dalil tentang rukun iman. Nggak ada waktu. Dan kita harus pahami baik-baik bahwa kebodohan terhadap agama Allah penyebab terbesar seseorang bermaksiat. Kebodohan terhadap agama Allah penyebab terbesar seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bermaksiat, maka akhirnya dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut mengeraskan hati. Setelah keras hatinya, maka lalailah hamba tersebut. Lalai dari Allah, lalai dari mengingat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana ala anfusihim ma kanu yaksibun." Tidak sekali-kali, tetapi ran ala anfusihim ma kanu yaksibun. Penutup terhadap diri mereka sendiri atas apa yang telah mereka perbuat dari maksiat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan dosa, ditorehkan pada hatinya satu noktah titik hitam. Ya. Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Kalau dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, maka hatinya akan kembali bening, putih. Fa in zada zidat alaih hatta ta'luwa qalbahu. Kalau seandainya dia bertambah maksiatnya, ditambahkan noktah-noktahnya sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran, itulah penutup hati. Ya, akibat dosa tertutup hatinya, keras hatinya, akhirnya lalai. Syekh mengatakan perkataan menarik di sini. Bagaimana seseorang akan takut terhadap hisab, sedangkan dia tidak tahu tentang keberadaan berjalan di atas sirat, adanya timbangan. Bagaimana dia mau takut akan hisab? Lalu dia tidak tahu tentang bagaimana dahsyatnya berjalan di atas sirat kelak nanti di hari kiamat. Dahsyatnya timbangan nanti di hari kiamat. Maka kebodohan terhadap agama Allah penyebab terbesar seseorang melakukan dosa. Kemudian, bagaimana seseorang akan takut mati dalam keadaan buruk yang disebut dengan su'ul khatimah, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya hati manusia berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus paham betul akan hal ini, sehingga dia paham bahwasanya ada yang namanya mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mati yang buruk. Maka kebodohan ini menyebabkan terpecahnya di antara kaum muslimin, dan akhirnya seseorang akibat kebodohan ini dia
bingung di dunia mau ngapain. Dia hanya bisa makan, minum, bergaul dengan istri, begitu saja, seperti binatang. Kenapa? Karena dia bodoh tentang agama. Maka salah satu potret kelalaian sangat besar adalah tidak belajar ilmu agama Islam. Bahkan yang dasar-dasar pun dia tidak belajar, hanya sekedar dia mengetahui rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6, rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Tidak belajar secara maksimal tentang rukun-rukun tersebut. Kemudian penulis membawakan perkataan ataupun riwayat dari Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, ahli hadis dari mazhab Maliki. Beliau meriwayatkan sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kebodohan membuat seseorang sangat tercela. Kebodohan membuat seseorang sangat tercela. Beliau berkata, Zara Syekh At-Tartushi ahada fuqaha'i asrihi min ahli al-Mashriq, yani al-Andalus, wa dakhala yusalli fi masjid ahadi al-thughur wa kana ibn al-Arabi fi dhalika al-masjid. فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وهذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك رواية مشهورة عند المالكية شاعت في أهل الأندلس أنه لا رفع في هاتين الحالتين. فلما فعل الشيخ الطرطوشي وهو ممن يتبع السنة هذا الأمر وهو مخالف للمشهور من المذهب استنكر هذا الرفع رئيس البحر وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة، فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر. Ini subhanallah ya. قال ابن العربي فطار قلبي من بين جوارحي وقلت سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. Ini aneh ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. فقالوا لي ولما يرفع يديه فأخبرهم أن تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية عند المالكية لكن ليست هي الرواية المشهورة في المذهب وما زال بهم حتى سكنوا. فتأمل كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة, yang artinya Imam Ibn Al-Arabi, seorang ahli hadis yang bermadzhab Maliki, beliau bercerita ada seorang ahli fikih di zamannya yang bernama Syekh At-Tartushi, ulama ahli fikih dari negeri Andalusia. Lalu ia masuk dan sholat di masjid, salah satu masjid tentara berjaga. Dan waktu itu Imam Ibn Al-Arabi di dalam masjid tersebut. Lalu salatlah Syekh At-Tartushi salat sunnah, dan beliau mengangkat kedua tangannya pada waktu takbir ruku' dan pada waktu bangun dari ruku'. Jadi kan kita kalau salat ya, Allahu Akbar ya, maka beliau ini kita takbiratul ihram kan ngangkat tangan. Di dalam mazhab Maliki untuk takbir mau ruku, untuk takbir bangun dari ruku, maka tidak disyariatkan menurut mazhab Maliki yang masyhur. Tidak mengangkat tangan saat mau ruku, tidak mengangkat tangan bangun dari ruku. Tetapi Syekh At-Tartushi beliau mengangkat tangan. Ya, beliau mengangkat tangan. Dan Syekh At-Tartushi beliau termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan itu berselisihan dengan yang masyhur dari mazhab Maliki. Maka pada saat itu seorang komandan mengingkari perbuatan mengangkat tangannya Syekh Tartushi tersebut.
Dan komandan ini waktu itu berada di samping Imam Ibnul Arabi, menunggu sholat. Kan ceritanya sholat sunnah. Maka dia, komandan ini memerintahkan sebagian tentaranya untuk bangun dan menangkap Syekh At-Tartushi dan membunuhnya, lalu membuangnya ke laut. Imam Ibnul Arabi rahimahullah, beliau langsung hatinya berdebar-debar. Kemudian beliau mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah, ini seorang At-Tartushi, ahli fikih di zaman ini. Lalu orang-orang berkata, lihat, hanya sekedar karena mengangkat tangan ingin ruku, mengangkat tangan bangun dari ruku, hanya sekedar itu, dibunuh, dibuang di laut. Orang-orang berkata, lalu kenapa dia mengangkat tangannya? Kalau seandainya dia ahli fikih. Maka Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan bahwa itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu pendapat dari pendapat mazhab Maliki. Meskipun dia bukan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Maka akhirnya dengan penjelasan tersebut orang-orang pada terdiam. Lihat bagaimana akibat kebodohan menghilangkan nyawa seorang alim. Maka potret kelalaian yang paling besar adalah lalai tidak menuntut ilmu agama. Ya, lalai tidak mau menuntut ilmu agama. Yang kedua, lalai dari membaca Al-Quran. Lalai berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar di dalam banyak hadisnya memotivasi kaum muslimin untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir dengan Al-Quran, lancar bacanya, banyak hafalannya, faham artinya, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang baik-baik dan mulia. Sedangkan yang terbata-bata tetapi dia tetap baca, dia mendapatkan dua pahala. Pahala atas usaha membacanya dan pahala atas pembacaannya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga memberitahukan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran akan tinggi kedudukannya sesuai dengan jumlah hafalannya dari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil, pelan-pelan sesuai makhrajnya dan tajwidnya. Sesungguhnya kedudukanmu, tingkatanmu terakhir di surga sesuai dengan hafalan Al-Quran yang kau miliki. Subhanallah. Rasulullah SAW juga memotivasi untuk berdekat dengan Al-Quran karena Al-Quran pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat pemberi syafaat untuk ahli Al-Quran. Apa maksud Al-Quran pemberi syafaat? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Yang artinya berpuasa dan bacaan Al-Quran kedua-duanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Maksud daripada memberikan syafaat, Al-Quran memberikan syafaat, ada lanjutan di dalam hadis ini. Yaqulul Quran, Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat,
Mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi. Aku larang dia tidur di malam hari karena membacaku. Maka ampunilah dosa-dosanya. Lihat, itu makna daripada bacaan Al-Quran menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Dan yang lain-lain begitu banyak daripada keutamaan-keutamaan dekat dengan Al-Quran dengan segala macam interaksinya. Manusia berinteraksi dengan Al-Quran, 1. membacanya, 2. menghafalnya, 3. mendengarkannya, 4. mentadabburinya, 5. kemudian mengamalkannya. Ini 5 interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Maka semestinya dia senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Semestinya ini kan kita sudah hampir 10 bulan masa pandemi. Ya, saya sudah lupa bagaimana naik pesawat. Karena selama pandemi tidak pernah naik pesawat. Sudah lupa cara naik pesawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi Covid-19 ini. Dan kita tidak boleh bosan dan tidak boleh berputus asa untuk mengangkat tangan kepada Allah agar diangkat pandemi Covid-19 ini. Kemudian potret ketiga yang menunjukkan potret kelalaian adalah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah bekal orang-orang yang bertakwa. Zikir adalah kebiasaan orang-orang saleh. Dia adalah gizi untuk hati. Ya, zikir adalah penghambaan berupa lisan dan hati. Zikir adalah pintu terbesar yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang lalai dari berzikir, baik itu zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad, yang terbatas. Mutlak artinya adalah bebas ataupun terbatas. Seperti zikir-zikir mutlak diantaranya sangat dianjurkan untuk banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir mutlak yaitu bebas. Sedangkan zikir muqayyad yaitu zikir-zikir yang terbatas dengan waktu, terbatas dengan tempat, terbatas dengan jumlah bilangan, terbatas dengan jenis, terbatas dengan sebab, terbatas dengan tata cara. Ya, zikir mau keluar rumah, mau masuk rumah, zikir mau makan, setelah makan, zikir mau memasang pakaian, setelah memasang pakaian, zikir naik alat transportasi, turun dari alat transportasi, zikir sebelum tidur, setelah tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir-zikir muqayyad yang terbatas dengan tempat, waktu, sebab, jumlah bilangan, tata cara, ya, dan seterusnya. Sebagian orang lupa akan hal ini. Keluar rumah tidak mengucap bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam rumah tidak mengucap bismillah, kemudian tidak mengucap salam, dan seterusnya. Kemudian juga zikir-zikir yang berkaitan dengan zikir pagi dan zikir petang. Berapa banyak orang yang lalai akannya. Bahkan yang sudah mengenal dakwah salaf lalai akannya. Padahal di masa-masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang orang kebanyakannya di dalam rumah, tidak keluar rumah, semestinya dia semakin teratur membaca zikirnya. Kemudian juga dia lalai berzikir, masuk masjid, keluar masjid, tidak mengucapkan sesuatu apapun. Keluar rumah, masuk ke dalam rumah, tidak mengucapkan sesuatu apapun. Ketika mendengar ringkikan keledai ataupun ketika mendengar
kokokan ayam, tidak berzikir apapun. Ketika hujan seperti ini, mau hujan, ketika hujan, setelah turunnya hujan, ada petir, dia tidak berzikir. Ini kelalaian. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada perkara menarik tentang zikir juga, adalah ada perkataan salaf begini, zikrullahi hasan, berzikir kepada Allah baik. Wa ahsanu minhu, dan yang lebih baik darinya adalah berzikir saat mau mengerjakan maksiat. Berzikir saat mau mengerjakan maksiat. Akhirnya tidak jadi dia mengerjakan maksiat. Berzikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, bersalawat, beristighfar, ya bagus. Lebih bagus dari itu adalah saat mau mengerjakan maksiat dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia tidak jadi mengerjakan maksiat. Nah, ini termasuk kelalaian adalah saat mau bermaksiat dia lupa mengingat Allah. Akhirnya dia terperosok ke dalam maksiat. Padahal mungkin secara lisan dia ahli zikir, ahli baca Quran. Nah, potret yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari potret kelalaian adalah lalai berzikir yang menghalangi atau menjaga diri. Zikir-zikir penjagaan diri. Ya, zikir-zikir penjagaan diri. Seperti misalkan hadis riwayat Muslim dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Yang artinya adalah seseorang apabila singgah di sebuah tempat, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam-kalam Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Faidahnya, keutamaannya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pindah dari tempat tersebut. Lupa dia mengucapkan zikir-zikir meminta perlindungan. Ya, saat singgah di sebuah tempat, kemudian saat apalagi malam hari membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan 2 ayat tersebut sebagai pencukupnya. Dia lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca 2 ayat tersebut di setiap malam. Dia lalai membaca ayat kursi di pagi hari atau di sore hari untuk penjagaan dirinya. Maka terutama kita di zaman sekarang ini, ya, yaitu jangan lalai membaca doa-doa minta afiat. Minta afiat. Keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, itu afiat artinya. Sebagaimana dalam zikir pagi misalkan, Allahumma inna afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, afina fi badanina. Afiatkan dalam badan kami, afiatkan dalam pendengaran kami, afiatkan dalam penglihatan kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau.
Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keafiatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa astur awratina wa amin rawatina wa hafadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan afiat di dunia dan di akhirat, di dalam urusan agama kami, urusan dunia kami, urusan harta kami, urusan keluarga kami. Ya Allah, tutupilah aib kami, amankan keadaan kami, jaga kami dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan kami berlindung dengan kuasa-Mu mendapatkan musibah dari bawah kaki kami. Nah, ini doa-doa untuk menjaga diri, terutama kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, ahibati, hafizakumullah ta'ala, penulis membawakan sebuah perkataan dari Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi rahimahullah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim dan juga di dalam kitab Faidul Qadir. Imam Al-Qurtubi berkata, "Hadza khabarun sahih." Ini adalah hadis yang sahih. Wa qaulun shadiq, dan ucapan yang benar. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Dan kita mengenal kebenaran hadis tadi, bacaan dari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sebagai dalil dan juga sebagai percobaan. Artinya ini sudah teruji, mujarab, ya. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabara 'amiltu bih. Sesungguhnya semenjak aku mendengar akan hal ini, aku selalu mengamalkannya. Falam yadurrani syai'un illa an taraktuhu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakanku sampai aku meninggalkan suatu saat. Fala daghadni aqrabun bil mahdiyati lailan. Ketika aku meninggalkan bacaan ini, maka ada kalajengking yang menyengatku di malam hari di daerah Mahdiyah. Fatafakkartu fi nafsi fa idza bi qad nasitu an ata'awwadza bitilkal kalimat. Aku mulai merenung, ternyata aku ingat bahwasanya aku lupa untuk membaca doa minta perlindungan tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah, beliau mengatakan, "Waqad sami'tu qissatan min ba'dhin nas min ahli al-Madinati an-Nabawiyah." Aku telah mendengar sebuah kisah dari sebagian orang, dari seseorang dari penduduk kota Madinah. Mafadaha, yang maksudnya adalah anna qala hadza dzikru fi makanin qabla dhahabihi ila baladihi binahwi min 70 kilan. Bahwa beliau mengucapkan zikir ini di sebuah tempat sebelum beliau pergi ke negerinya sekitar 70 kilo. Alamma wasala ila baladi wa anzala al-ghita'an ra'sih qala lahu waladu ma hadha asy-syai'ul aswad ala ra'sika ya abati fa nafadha ra'sahu fa idza huwa aqrabun qad hamalahu min masafati 70 kilan. Qala farajautu anna Allah hafizani bihadha adh-dhikr alladhi qultuhu 'indama halla al-masa' fi dzalikal makan alladzi kuntu fihi. Jadi ceritanya kepalanya, maka sang anak mengatakan, "Wahai bapakku, itu di atas kepalamu ada apa? Ada apa?" Maka kemudian dia melepaskan penutup kepalanya tersebut. Ternyata itu adalah kalajengking. Dia bawa 70 kilo sampai rumahnya. Kata dia, "Aku berharap kepada Allah bahwa..." Makanya dia lalai atas nafkahnya tersebut.
Lalai maksudnya lalai meletakkan niat untuk menafkahi mendapatkan pahala atas nafkahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha, kanat lahu sadaqah." Jika seorang muslim suami menafkahi sebuah nafkah terhadap istrinya dan anak-anaknya dalam keadaan dia berharap pahala, maka nafkahnya tersebut dianggap sebagai sedekah. Saat menggauli istri, lalai dia bahwasanya di dalam menggauli istri itu terdapat nilai ibadah kepada Allah. Lalai dia untuk meletakkan niat, ya. Seperti misalkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dalam pergaulan hubungan kalian suami istri terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kita melampiaskan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala atasnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haram kana 'alaihi fiha wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Bagaimana pendapat kalian? Bukankah kalau seandainya orang ini meletakkannya di dalam perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa di dalamnya. Begitu juga jika dia meletakkan kemaluannya pada yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang hal ini yang sangat menarik. Saya bacakan yang pertama dari Imam An-Nawawi. Ya, perhatikan ini, jangan lalai menggerakkan niat, meniatkan sesuatu yang dianggap adat, kebiasaan, tapi jika dibarengi dengan niat ibadah, dia bernilai ibadah. Bekerja, suami bekerja, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sulit seperti ini, mencari duit, ya, maka dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka untuk menafkahi anak istrinya, dan itu ibadah, dia akan dapat nilai pahala ibadah, bahkan mungkin lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, karena dia dengannya bisa menafkahi anak istri. Imam Nawawi berkata, "Wa fi hadza dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'atin bidniyatis sadiqat." Di dalam hadis ini yang saya bacakan tadi tentang kemaluan, terdapat dalil bahwa perkara yang mubah, menggauli istri mubah, akan bisa berubah menjadi sebuah ketaatan dengan niat yang baik-baik. Fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bihi qada'a haqqi zauj. Maka yang namanya jima', bergaul dengan istri, akan menjadi ibadah jika seorang suami meniatkan melaksanakan hak istri, menunaikan kewajiban, dia akan dapatkan pahala. Kalau dia niatkan muasyarah bil ma'ruf, dia niatkan bergaul dengan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau talabu waladin salih, atau dia niatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, au i'fa'u nafsihi, atau dia niatkan untuk menjaga kesucian kemaluannya, au i'fafiz zauj, atau menjaga kesucian istrinya. Ya, ini semua niat-niat ibadah yang dia dapatkan. Wa mana'ahuma jami'an minan nadhari ila haram. Dengan begitu akhirnya terjaga pandangannya kepada yang haram. Awil fikri fihi, atau berfikir kepada yang haram. Awil hammi bihi, atau bertekad untuk mengerjakan yang haram. Aw ghairi dzalika minal maqasidis salihah, atau yang lain-lainnya dari niat-niat yang saleh. Maka jangan lupa untuk menggerakkan, memperkerjakan niat saat melakukan sebuah perbuatan. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah, kemudian juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, "Rubba 'amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah, wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak perbuatan yang kecil diagungkan dengan niat. Berapa banyak perbuatan yang besar
dikecilkan disebabkan karena niat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain, bagaimana menggerakkan niat, memberlakukan niat dalam perbuatan dan ucapan. Di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adzan radhiyallahu ila al-Yaman fantalaqa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke negeri Yaman. Kemudian kedua-duanya pergi. Faqala Mu'adz li Abi Musa, "Kaifa taqra'ul Qur'an?" Qala qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati wa atafawwaquhu tafawwuqan. Qala ama ana fa anamu wa aqum fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Bagaimana engkau wahai Abu Musa membaca Al-Quran?" Maka kata Abu Musa, "Selama perjalanan aku bisa baca Al-Quran sambil berdiri, sambil duduk, sambil di atas hewan tungganganku, ya. Dan aku bisa juga mengerjakan pembacaan Al-Quran tersebut dalam setiap keadaan." Kata Mu'adz bin Jabal yang lebih alim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, bahwa adapun aku bisa tidur, aku bisa bangun, tetapi aku berharap dengan tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari ibadahku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Artinya apa? Dengan tidur beristirahat dia tetap dapat pahala kalau disertai dengan niat. Nah, ini dia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, "Yatlubu tsawab fi raha kama yatlubuhu fit ta'ab." Saat dalam keadaan istirahat, dia tetap berharap pahala sebagaimana dia berharap pahala saat dalam keadaan capek. Lianna ar-rahata idza qasada biha al-i'anata 'ala al-ibadah hasalat ats-tsawab. Karena istirahat apabila diniatkan untuk menolong dirinya agar bisa beribadah kelak, maka dia mendapatkan pahalanya. Nah, ini ya. Jadi subhanallah, Islam itu agama indah ya. Dengan niat seseorang akan dapat pahala yang besar. Tapi ingat tadi, dengan menuntut ilmu agama. Salah satu potret kelalaian adalah seseorang lalai dari menggerakkan niatnya dalam hal apapun. Imam Nawawi menjelaskan hadis tadi. Kata beliau, "Anni anamu biniyatil quwwah." Aku tidur dengan niat agar kuat. Wa ijma'in nafs lil ibadah. Dan mengumpulkan kekuatan untuk bisa beribadah. Wa tansyitiha lit ta'ah. Dan menyemangatkannya untuk mengerjakan ketaatan. Fa'arju fi dzalikal ajr. Maka aku berharap dalam hal itu pahala. Kama arju fi qaumati ay salawati. Sebagaimana aku juga berharap pahala ketika aku sholat dan mengerjakan ibadah-ibadah. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada potret lalai yang terakhir adalah terlalu sibuk dengan merapikan, membersihkan rumah. Ya, terlalu sibuk. Bukan itu yang dimaksud Syekh, salah baca. Yang dimaksud adalah terlalu sikap lalai. Potret termasuk di dalamnya adalah dia lupa untuk mengatur mana amalan yang lebih utama dilakukan dibandingkan yang lainnya. Lupa dia mana amalan yang lebih utama untuk dilakukan, lebih besar pahalanya dibandingkan amalan lainnya. Seperti misalkan membaca Al-Quran, amalan paling utama. Akan tetapi ketika masuk ke dalam masjid, dia dahulukan membaca doa masuk masjid dibandingkan membaca Al-Quran.
Begitu juga ketika keluar dari masjid. Demikian pula membaca zikir pagi dan sore lebih didahulukan dibandingkan membaca Al-Quran. Nah, seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud, ulamanya para sahabat, hampir tidak pernah terlihat beliau berpuasa. Dan beliau berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, "Inni idza sumtu dha'iftu 'anis salah, was salatu ahabbu ilayya minas siyam, fa in sama thalathan minasy syahr." Aku jika puasa, aku lemah, tidak kuat untuk sholat, dan sholat lebih aku sukai dibandingkan aku berpuasa. Artinya beliau melihat sholat itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan puasa. Makanya beliau kalau berpuasa hanya 3 hari per bulan. Ya, 3 hari per bulan. Nah, ini contoh ya, meletakkan amalan-amalan yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang di bawahnya. Nah, jangan sampai lalai. Potret kelalaian adalah orang tidak memperhatikan, yang penting beramal, enggak memperhatikan mana yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang tidak besar pahalanya. Seperti amalan-amalan yang muta'addiyatun nafa', bermanfaat untuk orang lain, lebih utama dikerjakan dibandingkan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, menghafal Al-Quran utama, sangat utama. Tetapi mengajari orang agar hafal Al-Quran, agar bisa membaca Al-Quran lebih utama lagi. Ya, amalan yang bermanfaat untuk orang lain lebih utama dibandingkan hanya manfaatnya dia rasakan sendiri. Makanya orang yang paling besar pahalanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seluruh amalan yang dilakukan oleh umat Islam seluruhnya dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Bada'i'us Sana' Al-Fawaid. Beliau mengatakan wa qalla man yantabihu li hadha at-tafadul fayastaghil iblis hadzal amr. Dan sedikit sekali orang yang memperhatikan perbedaan-perbedaan dari amalan-amalan ini. Akhirnya iblis dia melupakan akan hal ini. Wa yantasiru ala ibni Adam min jihati ishghalihi bil amalil mafdhul ala al amalil fadil. Lihat, iblis akhirnya menang melawan anak Adam dengan cara dia melupakan untuk anak Adam amalan yang lebih utama dan sibuk dengan amalan yang kurang utama. Nah, ini kemenangan iblis. Fa inna syaitana rubbama amara bi 70 baban min abwabil khair liyutawassalu biha ila babin wahidin min asyarr. Aw liyafuta khairan 'aziman a'zam min tilka 70 wa ajal. Kadang iblis memerintahkan untuk mengerjakan 70 pintu kebaikan agar dengan 70 itu dia masuk ke dalam sebuah keburukan. Ya, padahal di sana ada satu amalan yang bisa mengalahkan 70 ini. Nah, ini para ikhwan. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir beliau mengatakan Imam Ibnul Jauzi ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan wa inna min tafdhili ba'dil ulama, dan termasuk daripada prioritas sebagian ulama itharuhu litanafful bis salati was shaum an tasnifi kitab atau ta'limin ilmin yanfa' lianna dhalika bidhrun yakthuru ri'uhu wa yamtaddu zamanu naf'ihi. Artinya sebagian ulama lebih mendahulukan menulis kitab, mengajarkan ilmu yang bermanfaat daripada memperbanyak sholat dan puasa untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan menulis kitab, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ini lebih besar pahalanya dan lebih panjang zaman manfaatnya. Nah, ini para ikhwah, lebih besar pahalanya dan lebih besar zaman manfaatnya. Ini juga termasuk dalam perkara dalam perkara bersedekah, ya, bersedekah kepada anak istri lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah kepada orang lain. Bersedekah membangun masjid, membangun sekolahan lebih besar pahalanya dibandingkan hanya sekedar membangun jalan, jembatan dan semisalnya.
Kenapa demikian? Karena manfaatnya lebih banyak. Maka termasuk daripada kelalaian adalah orang yang tidak memperhatikan urutan-urutan keutamaan amalan-amalan. Dia asal beramal saja. Nah, masih banyak yang lain dari hal-hal yang berkaitan. Ada cerita menarik dibawakan oleh Imam Ibnu Utsaimin di sini. Tawaqqafa Ibnu Utsaimin an darsi faj'atan dzata laila wa huwa yulqiha ka'adati ba'da salati maghrib. Fa atraqa at-tullabu bi ru'usihim thumma qala wajadtu buq'atan min at-tila ad-dihan ala yadi wa qad tawadda'tu wa lam antabih laha thumma sallaitu thumma jalastu lid-dars fa aktashifuha al-an fasta'dhana at-talaba wa qama wa azala at-tila thumma tawadda'a 'ada salat al-maghrib faqat wa lam yantaqil بعدها ورجع للدرس وأكمله فسأل أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضا فقال العلم أولى بالمراعاة لأن نفعه متعد والطلاب قد اجتمعوا والوقت يمضي وهذا وقت الدرس أما النافلة فنفعها قاصر على صاحبها. Suatu ketika Imam Ibnu Utsaimin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah dari Arab Saudi, ahli fikih, beliau menghentikan pelajarannya disebabkan karena beliau melihat di tangan beliau ada bekas cat, padahal beliau berwudu lalu sholat maghrib kemudian sholat sunnah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak sah karena air tertutup dengan cat. Maka akhirnya beliau menghentikan pelajarannya, beliau hilangkan catnya tersebut, beliau wudu, beliau sholat maghrib. Dan beliau tidak sholat ba'diyah maghrib. Ditanya oleh sebagian para murid, kenapa engkau tidak juga mengqadha sholat ba'diyah maghrib? Maka Syekh menjawab bahwa ilmu lebih utama untuk diperhatikan karena manfaatnya kepada orang lain. Dan para murid sudah berkumpul, waktu terus berjalan dan ini adalah waktu untuk pelajaran. Adapun sholat sunnah maka manfaatnya hanya pada diri sendiri saja, tidak kepada orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Termasuk kelalaian adalah seseorang tidak memperhatikan urutan-urutan keutamaan sebuah amalan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 15 menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, melalui chat juga boleh. Apakah untuk sesuatu yang sudah rutin dikerjakan tetap niat ya Ustaz? Iya, tetap saja niat. Ya, tetap saja berniat. Karena setiap pekerjaan itu memerlukan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Dan i'malun niyah, menggerakkan niat saat beramal itu membuat kita lebih khusyuk dalam beramal. Menggerakkan niat dalam beramal, setiap beramal membuat kita lebih khusyuk dalam beramal. Kemudian juga hati manusia berbolak-balik, maka tetap harus merutinkan niat tersebut saat sudah meletakkan niat tersebut meskipun pekerjaannya adalah pekerjaan yang rutin. Ya, seperti suami tadi menafkahi istrinya, maka pekerjaan rutin setiap bulan dia menafkahi istrinya.
ya, atau setiap hari dia menafkahi istrinya, maka pada saat itu dia tetap meletakkan niat bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau lupa apakah bisa diganti dengan istighfar? Tidak perlu, tetapi dia berniat saat dia ingat. Ya, tidak perlu, tetapi dia berniat saat dia ingat. Wallahu a'lam. Kalau kita dalam berniat baru ingat di pertengahan, bagaimana hukumnya? Tidak mengapa. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Tetapi dilihat jenis amalnya. Ada amalan-amalan sebelum dia berbuat harus diletakkan niat dulu, seperti puasa, ya, seperti sholat, dia harus diletakkan dulu niat. Nah, tentang orang yang merugi, mohon dijelaskan Ustaz, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi? Merugi di sini maksudnya dia rugi, tidak dapat pahala di akhirat, tidak dapat masuk surga di akhirat, tidak dikurangi pahalanya. Itu bermacam-macam kerugian di akhirat. Dan yang paling rugi adalah orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayat tentang masuk neraka adalah sebuah kerugian yang nyata. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim dhulal wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api dari atas mereka, dan dari bawah mereka juga lapisan-lapisan api. Maksudnya api neraka. Nah, ini kerugian yang sangat nyata adalah orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, ya, wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Surah An-Nisa ayat 119. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal syaitan itu menjanjikan kepada mereka selain dari tipu belaka. Kemudian Allah mengatakan, ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempatnya neraka jahanam dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya. Ini kerugian yang nyata. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silahkan. Dan lebih baik disampaikan ke chat Zoom agar kita bisa lebih fokus. Karena untuk untuk WhatsApp, handphonenya saya gunakan untuk live Facebook. Sedangkan Zoom saya pakai laptop, jadi tidak bisa melihat untuk WhatsApp. Meskipun kadang-kadang bisa digunakan pakai WhatsApp web whatsapp.com. Lebih baik ke chat Zoom. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Ini masih ada beberapa bab, ya, yaitu diantaranya uqubatul ghaflah, siksa dan hukuman orang-orang yang lalai. Ini kemudian juga ilajul ghaflah, yaitu obat atau terapi hati lalai, apa saja terapinya. Kemudian setelah itu
Ya 2 bab lagi kita bicarakan tentang lalai ini. Nanti kita akan mencari lagi kitab yang ringkas pendek tentang amalan hati yang sangat bermanfaat untuk kehidupan beragama kita. Nah, jika tidak ada maka saya tutup kajian. Oh, ada. Apakah mendahulukan anak itu juga bagian hal yang lebih didahulukan dengan sholat sunnah atau zikir? Maka jawabannya iya. Mengurus anak lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan sholat sunnah atau berzikir. Karena mengurus anak lebih wajib dibandingkan mengerjakan sholat sunnah atau berzikir. Terutama anak-anak dalam perhatian kita pas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Nah, jadi tinggal 2 bab tema kita ini, insya Allah 2 bulan ke depan kita selesai dari buku kita ini. Jadi tinggal 2 bab. Yang pertama adalah uqubatul ghaflah, siksa dan hukuman bagi sikap lalai. Kemudian yang kedua ilajul ghaflah, yaitu terapi atau obat bagi sikap lalai. Obat bagi sikap lalai. Wallahu a'lam. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Silahkan, masih ada pertanyaan atau tidak? Mohon diberitahu lewat chat. Baik, bagaimana jika lupa niat di awal makan? Maka ada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal ini. Jika lupa, maka mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang artinya dengan nama Allah baik di awalnya ataupun di akhirnya. Ini bagi yang lupa saja. Dan ini bacaan dibaca untuk bacaan makan. Ketika lupa membaca doa makan sebelum makan, yaitu lupa membaca bismillah. Adapun membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, hadisnya lemah. Taib, kemudian tidak bisa digunakan untuk selainnya. Seperti misalkan bergaul, bersetubuh dengan istri. Kan ada doanya bismillah. Seorang suami ketika ingin menggauli istrinya dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nah, meskipun sama-sama bismillah, mau makan mengucapkan bismillah, mau bersetubuh dengan mengucapkan bismillah, tetapi yang ada dalilnya apabila ingatnya di pertengahan makan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Adapun apabila bergaul ingatnya di pertengahan bergaul, maka tidak mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Tidak bisa ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan? Tinggal 3 menit lagi. Oh, sudah tidak ada. Baik. Demikian kepada Majelis Ta'lim Durratul Jannah, kepada Bu Nana, kemudian juga para pemirsa sekalian, dan juga ada Bu Rohani saya lihat, anaknya Mas Ridha, alhamdulillah lancar hafalannya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sehat insyaallah taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.